Pelindung tampan. Lanjut lagi. Semoga sahabat terhibur dengan cerita yang kami bagikan. Bagi pendatang baru jangan lupa di-subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar agar Min semangat update. Terima kasih. Tahun 1119 sampai tahun 1120. DEFENDAGAINST Foreign ENEMIES. Bab 1119. Setelah Landen Sen kembali ke loteng rohaninya, hari sudah malam. Saraf syarafnya sangat ketat belakangan ini, dan dia juga sedikit lelah. Setelah bermeditasi dan istirahat malam, keesokan harinya, roh sepenuhnya pulih. Landen Sen mulai menghitung trofi dan mengeluarkan banyak hal dari cincin penyimpanan. Tidak perlu dikatakan, kristal roh 5 elemen, Landen Sen sekarang memiliki setidaknya 100.000 kristal roh 5 elemen dalam tubuhnya, dan sumber daya keuangannya bahkan dapat melebihi orang-orang dari rata-rata pembangun fondasi tahap akhir. Rampasan perang memiliki harta surga dan bumi, pil, dan senjata ajaib. Meskipun Landen Sen telah memperoleh sejumlah besar senjata sihir, sangat disayangkan bahwa mereka semua adalah senjata sihir tingkat rendah, dan hanya satu yang merupakan senjata sihir tingkat menengah, yang merupakan spanduk angin hitam yang digunakan oleh mantan Biksu Mazi. Tetapi karena iblis utama dalam Black Wind Banner dibunuh oleh Yuyang Bailey, itu setara dengan dihapuskan, dan senjata sihir ini sama sekali tidak berguna. Jumlah senjata sihir tingkat menengah sangat langka, dan para beku pada tahap akhir pembangunan fondasi mungkin tidak memilikinya. Landen Seneng memiliki Gunung Putih, yang sangat NB. Adapun senjata sihir kelas atas dan bahkan senjata sihir top, hanya biksu di masa formasi dan bahkan monster tua di periode Yuan Ying yang bisa memilikinya. Harta karun kuno bahkan lebih jarang, dan hanya monster tua dari tahap Naschen dan Infan yang dapat memilikinya. Sejak Landen Sen menerobos periode Nirvana, dia belum mengorbankan pagoda Linggong, karena dia khawatir akan didambakan. Hal-hal seperti gubao terlalu berharga. Di antara piala, ada senjata sihir pedang terbang yang membuat Landen Sen sangat puas, dan kebetulan digunakan bersama dengan seni pedang. Pedang terbang ini berwarna ungu, dengan busur listrik menyala, dan itu sepertinya terbuat dari semacam kristal petir. Meskipun jauh lebih rendah daripada Yuyang Leijing, itu sedikit lebih kuat daripada senjata sihir pedang terbang normal. Selain senjata sihir, ada banyak harta surga, materi dan bumi, 3 di antaranya bisa cukup bagi Landen Sen untuk berlatih untuk waktu yang lama. Landen Sen juga mendapat sebotol pil jinyang. Pil jinyang kaya akan kekuatan yang murni dan juga dapat digunakan untuk budidaya intensif. Meskipun efeknya lebih lemah, Landen Sen pada tahap awal Nirvana masih dapat digunakan. Setelah menghitung piala, Landen Sen hanya bisa menghela nafas. Tidak heran jika begitu banyak pembudidaya abadi suka membunuh dan memenangkan harta, dan itu sangat keren untuk mendapatkan begitu banyak hal baik sekaligus. Mengambil napas dalam-dalam, Landen Sen mulai bermeditasi. Dia mengambil pil matahari emas dan memegang tombak matahari di tangannya. Segera, Landen Sen merasakan sensasi terbakar dari seluruh tubuhnya, yang mengejutkannya. Awalnya, Tiangang Pure Sun Sword klasik yang dipraktekkan Landen Sen telah mencapai bottleneck-nya, tetapi di bawah stimulasi dari kekuatan besar yang membakar matahari, bottleneck telah mengendur. Dantian Landen Sen, dan bahkan anggota tubuhnya, akhirnya bisa terus menyerap Yang Qi. Energi pertempuran Seng yang di dalam tubuh telah dihangatkan dan dipadatkan. Dengan berkah dari semua aspek, basis kultivasi Landen Sen terus meningkat, dan kecepatan kultivasinya dapat digambarkan sebagai terbang. 5 hari kemudian. Bisgat Mountain, ruang konferensi di aula utama Bisgat Palace. 3 biksu berjubah Cina duduk bersama, wajah mereka suram dan mengerikan. Salah satu pria parubaya yang lahir pertama dan bertanduk satu adalah Gukuang, dan 2 lelaki tua lainnya adalah kepala Blood Fiend Sect dan Ju Demon Village, masing-masing mengenakan jubah darah dan jubah hitam. Gukuang, berita yang kamu berikan salah, yang membuat Jumo Zuangku kehilangan begitu banyak murid yang lebih tua. Pria tua jubah hitam itu berkata dengan ekspresi muram. Aku tidak tahu kekuatan lawan sebelumnya, jadi kami bergegas ke Gunung Changwu, putraku hampir mati. Gukuang, apakah kau menggunakan kami sebagai penembak? Wajah lelaki berjubah darah itu sangat muram, dan bahkan sedikit pun isyarat itu muncul. Kejam. Setelah putranya, Kong Tao memasuki Gunung Changwu, ia bertemu dengan seorang biarawan yang sangat kuat dan bahkan sebuah senjata ajaib yang terbuat dari Yuyang Leijing. Jika itu tidak lolos dengan keluarnya darah, putranya akan mati di Gunung Changwu. Wajah Kaisar Binatang Buas Gukuang agak jelek, dan berkata, tolong tenang, kalian berdua. Saya tidak berpikir bahwa karakter yang kuat terbunuh di tengah jalan. Biksu bernama Landen Sen adalah pewaris Dewa Barbar, dan dia sangat kuat sekarang.
Penatua Keking dari Xiaodian. Karena ada beku yang kuat, mengapa kamu tidak memberitahu kami lebih awal? Menurut putraku, kekuatan orang itu tidak terkalahkan setidaknya selama periode yayasan. Pria tua berjubah darah itu berkata dengan dingin. Wajah Gu Kuang hitam seperti bagian bawah pot. Sial, dia tidak menyangka Wang Balao Lenden Sen begitu kuat. Sudah berapa lama sejak Tem? Tidak, anak ini tidak boleh tinggal. Satu untuk membalas dendam, dan yang lainnya adalah Gu Kuang benar-benar takut Lenden Sen tumbuh dewasa. Tolong tenangkan amarahmu, kali ini adalah kesalahanku. Untuk menebusnya, Istana Bisgat bersedia membagi wilayah Gunung Changwu ke Sekte Vien Darah dan Jumo Zuang. Apa pendapatmu tentang keduanya? Gu Kuang tersenyum. Sumber daya itu, kita masih memandang rendahnya. Istana Binatang Buas Anda bekerja sama dengan kami dalam menyerang 7 sekte utama, dan itu sudah cukup untuk memberikan informasi dan kecerdasan. Pria tua jubah hitam itu mendengus dingin. Pasti. Gu Kuang memeluk tinjunya, dan mengerutkan kening, 2 teman Tao, 7 sekte tidak begitu mudah untuk ditangani. 3 kekuatan kita masih agak tidak memadai. Seharusnya tidak ada masalah jika kita hanya menghancurkan Istana Chongqiao. Jangan khawatir, aku bukan satu-satunya di wilderness kali ini, bukan hanya sekte Vien Darahku dan Jumo Zuang, tetapi juga beberapa sekte sesama setan Dao akan datang ke wilderness segera. Menghancurkan 7 sekte utama satu persatu, dan menduduki seluruh hutan belantara bukanlah masalah. Pria tua berjubah darah itu berkata dengan bangga. Hati Gu Kuang terkejut, dan dia segera memuji, kalau begitu, istanaku akan meminta kalian berdua. Beberapa hari kemudian, di dalam aula utama Chongqiao Hall. Istana Hanyu, Istana Pedang Roh, Wan Daomen, Yu Guizhong, dan 5 racun, sekte besar berkumpul bersama. Beberapa hari yang lalu, leluhur Duanmu secara pribadi mengeluarkan undangan transmisi suara, yang menunjukkan krisis yang akan ditemui satwa liar, dan kepala 7 sekte utama harus datang ke Balai Chongqiao untuk berdiskusi. Berita tentang pertempuran antara Tianhai Monster Rache dan para biarawan manusia di perairan Yuanhe telah menyebar ke benua liar. Semua sekte juga tahu tentang fakta bahwa beberapa sekte telah melarikan diri dari luar wilayah Laut Yuanhe, dan sekte-sekte itu juga sangat waspada. Nenek moyang Duanmu dan ketua istana dari Istana Bulan Dingin membuat banyak kata untuk menambah bahan bakar dan kecemburuan, dan akhirnya membujuk kepala sekte lain untuk setuju untuk membentuk aliansi satu sama lain dan bergabung untuk melawan musuh asing. Satu-satunya pembudidaya di zaman alkimia di alam adalah monster tua yang telah hidup selama 4 hingga 5 juta tahun. Mereka tidak pernah melihat angin dan ombak besar, dan mereka dapat dianggap sebagai konspirasi dalam arti sebenarnya. Mereka juga tahu ancaman invasi oleh para biarawan asing. Begitu Istana Chongqiao dan Istana Hanyu dihancurkan, giliran mereka akan segera tiba. Daripada hanya menunggu untuk mati, lebih baik untuk menyerang. Setelah 1 bulan, seluruh hutan belantara sepi dan secara mengejutkan tenang. Namun, mata-mata yang dikirim oleh 7 sekte besar telah menerima berita yang jelas. Baru-baru ini, para beku asing memang telah bercampur ke dalam benua liar, dan jumlahnya masih cukup besar. Beberapa sekte utama sangat waspada dan tidak berani lalai. Selama periode waktu ini, basis budidaya Lenden Sen sedikit meningkat, dan Tiangang Pure Sun Suot Tome juga berkultivasi ke atas lapisan pertama, dan kekuatan taktik pedang semakin meningkat. Bab 1120, Komen. Tentu saja, Lenden Sen memiliki jalan panjang jika dia ingin menembus tahap tengah nirvana. Pada tingkat nirvana, sangat lambat untuk meningkatkan ranah kultivasi. Para beku biasa pada tahap awal nirvana mungkin tidak dapat menembus alam setelah berlatih selama 100 tahun. Selain itu, dibandingkan dengan para beku pada periode pembangunan fondasi, lebih sulit bagi para beku di masa nirvana untuk meningkatkan wilayah mereka. Bagaimanapun, akar spiritual orang-orang yang mengolah seni bela diri dan memasuki Tao diperoleh, dan mereka tidak dapat dibandingkan dengan akar spiritual mereka sendiri. Tetapi para beku di nirvana juga memiliki keuntungan besar, yaitu mereka hidup lebih lama, dengan masa hidup hingga 400 tahun. Umur para beku dalam periode pondasi hanya sekitar 250 tahun. Secara bersama-sama, pro dan kontra dari kedua belah pihak cukup seimbang. Tubuh abadi roh darah Lenden Sen memiliki bakat yang sangat tinggi, dan kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat daripada biksu nirvana biasa, tetapi akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk menembus tahap tengah nirvana. Namun, Lenden Sen cukup puas dengan kekuatan tempurnya saat ini, setidaknya kekuatan tempurnya bisa lebih tinggi daripada para biksu pembangun yayasan tahap akhir biasa. Beberapa hari yang lalu Xiao Linger menerobos lapisan ke-8 Ki Penyulingan, dan Lenden Sen memberinya senjata sihir air untuk pertahanan diri. Ketika perang semakin dekat, Lenden Sen juga berharap bahwa gadis kecil itu akan aman.
Beberapa hari yang lalu, mata-mata dari 7 sekte besar menemukan beberapa berita. Beberapa sekte berukuran sedang yang melarikan diri dari perairan Yuanhe semua tergantung pada kekuatan iblis. Kekuatan, jalan ajaib, ini layak disebut. Ada puluhan ribu pulau di Laut Yuanhe, tempat praktik budidaya populer, dan ada banyak sekte, dan kekuatannya cukup kuat. Ini adalah tanah suci budidaya sejati, yang tidak sebanding dengan alam. Ada dua kekuatan utama di wilayah Laut Yuanhe, yang terbagi menjadi jalan yang benar dan jalan setan. Hampir semua sekte di wilayah laut itu memiliki satu sisi dari kedua kekuatan itu. Blood Fiend Sekte dan Jumo Zuang yang melarikan diri adalah sekte berukuran sedang milik pasukan Demon Dao wilayah Laut Yuanhe. Sekte Setan Dao yang melarikan diri dari Laut Yuanhe kali ini lebih dari 2 untuk menghentikan Samen dan Jumo Zuang yang berdarah, tampaknya ada 4 atau 5. Beberapa hari kemudian, sekte setan itu akhirnya bergerak. Dari 6 faksi, yang pertama diserang bukanlah Balai Chongqiao, tetapi gerbang 5 racun yang paling dekat dengan Istana Dewa Binatang. Mungkin sekte iblis Dao itu berpikir bahwa cepat atau lambat mereka akan menelan seluruh hutan belantara, dan tidak peduli yang mana yang harus dihadapi terlebih dahulu. Tambang roh yang melekat pada sekte racun 5 diserang oleh sejumlah besar biksu asing, selain 3 faksi dari Istana Dewa Binatang, sekte Fiend Darah, dan Jumo Zuang, ada juga 2 biksu sekte setan yang setara dengan 5 sekte. Bergabunglah dengan pasukan untuk mengepung gerbang 5 racun. Meskipun sekte Wudu telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, tetapi lawannya terlalu kuat, ia tertangkap basah, dan puluhan ribu murid terbunuh dan terluka, dan bahkan formasi penjaga gunung patah. Benar-benar tidak mungkin, 5 guru gerbang racun harus sementara meninggalkan gerbang gunung dan memimpin sejumlah besar tetua dan murid elit untuk melarikan diri. Gerbang gunung Wudumen benar-benar ditempati oleh sekte setan Dao itu. Namun, 6 sekte liar diam-diam membentuk aliansi dan setuju untuk berperang melawan musuh asing. Mengetahui bahwa Wudumen telah menderita, 5 faksi lainnya segera mengirim sepasukan biksu. Sebelum sekte iblis Dao mengadakan pesta perayaan, pasukan pembudidaya dari 6 faksi membunuh mereka. Ini memberi beberapa sekte setan Dao selendung. Faktanya, kekuatan kedua pihak tidak jauh berbeda, tetapi para biksu sekte Dao tidak mengirim semua, dan setengah dari biksu tinggal di Bisgat Palace. Pertempuran ini sangat menderita. Pertempuran itu terjadi di tambang roh dari sekte racun 5. Adegan itu sangat tragis, dengan banyak korban, dan bahkan salah satu biarawan Golden Elixir dari Demon Dao sekte tewas di tempat. Pada akhir pertempuran, 6 pembudidaya berhasil menang, dan sekte setan Dao melarikan diri dari sekte 5 racun dengan wajah malu. Meskipun Wudumen menderita kerugian paling serius, Wudumen berhasil mendapatkan kembali gerbang gunung dan urat nadi. Tapi masa-masa indah tidak bertahan lama. Setelah kekalahan pertempuran ini, Bisgat Palace dan beberapa sekte iblis Dao menjadi marah dan mulai agresif menyerang berbagai sekolah. Keenam faksi tidak berdiri diam, dan menanggapi dengan paksa. Dalam 2 bulan, kedua belah pihak bertempur dalam 9 pertempuran, dengan puluhan ribu korban biarawan. Berkelahi, kedua belah pihak juga mencapai jalan buntu. Kekuatan kedua belah pihak tidak jauh berbeda. Meskipun kekuatan keseluruhan sekte Dao sekte kuat, jumlah 6 pembudidaya lebih besar. Melihat itu setelah bermain begitu lama dan tidak menangkap sekte, setan Dao sekte menjadi sedikit cemas. Mereka mulai mengirim para beku untuk terus-menerus menyerang urat-urat roh dan ranjau berbagai sekte, mencoba untuk merebut 5 elemen Spirit Stone Spirit Crystal dengan paksa. Lenden Sen ditunjuk untuk menjaga tambang kuil Chongqiao. Tambang roh Istana Chongqiao telah diserang 2 kali, dan di bawah perlawanan defensif yang dipimpin oleh Lenden Sen, sekte setan Dao itu tidak mendapatkan manfaat apapun, tetapi menderita kerugian besar. Ini membuat leluhur Duanmu lebih menghormati Lenden Sen dan langsung menunjuknya sebagai komandan. Lenden Sen memiliki 4 penatua di masa pembangunan yayasan dan lebih dari 1.000 murid elit di masa pemurnian gas, menjaga tambang-tambang penting. Pengalaman hari ini memang sedikit mendebarkan, semua murid-murid kuil Chongqiao telah mengangkat tenggorokan mereka, dan hampir setiap beberapa hari dapat mendengar berita bahwa para murid dan bahkan para penatua telah tewas dalam pertempuran. Tekanan Lenden Sen tidak terlalu besar, dia hanya menjaga tambang, dan tidak ikut serta dalam pertempuran tim di garis depan. Bahkan, itu juga karena dia adalah penatua keking. Karena Xiaolinger adalah tubuh roh es dengan bakat luar biasa, leluhur Duanmu juga khawatir tentang kehilangannya, jadi dia mengatur untuk Lenden Sen. Di pagi hari, langit masih gelap, ketika para beku di tambang masih bermeditasi dan beristirahat. Seorang murid komunikasi melakukan teknik mengaum singa dan berteriak keras, Istana Chongqiao berjaga-jaga, sekte Dao Dao sedang menyerang, dan mendekati Gunung Lingqiao. Ekspresi Lenden Sen berubah dan dia segera berjalan keluar dari ruang batu dan terbang ke depan tambang.
Keempat tua-tua Aula Chongqiao dan sejumlah besar murid juga bergegas keluar dari tempat peristirahatan, berkumpul di depan tambang di perut gunung, ekspresi mereka sedikit bingung. Semua murid mengikuti perintah, ikuti instruksi saya, dan temui musuh dengan seluruh kekuatan mereka. Landen Sen berteriak keras. Ya. Terdengar suara rapi. Xiao Linger akan menggigit giginya, matanya tegas. Tidak lama kemudian, saya melihat sebuah perahu roh kecil terbang di langit utara tambang. Landen Sen melepaskan kesadaran rohaninya untuk menyelidiki, dan ada hampir 30 orang di kapal roh, semuanya adalah biksu di masa pembangunan yayasan. Pemuda berjubah darah yang dipimpinnya adalah Kong Tao, tuan muda sekte Vien darah yang ditemui Landen Sen terakhir kali di Gunung Canggu. Orang ini juga ada di sini. Mungkinkah dia tahu arwah roh yang menjaga kuil Chongqiao dan datang ke sini untuk membalas dendam? Landen Sen menyipitkan matanya, mungkin pengalaman kekalahan sebelumnya yang menyebabkan orang-orang ini mengubah strategi mereka. Bagaimanapun, Great Mountain Great Ape yang dia ubah menjadi sangat cocok untuk pertempuran tim, dan pembudidaya ki penyulingan hanya bisa menjadi makanan ternak meriam di depannya. Kali ini lawan datang ke 30 pembudidaya selama periode pembangunan basis, dan tidak ada gerombolan pembudidaya ki penyulingan, menunjukkan bahwa mereka datang untuk diri mereka sendiri. Vena Roh Ranjau adalah tempat utama Istana Chongqiao, leluhur Duanmu secara pribadi mengerahkan formasi pertahanan berskala besar, formasi layar cloud. Tidak mudah bagi kelompok biksu ini untuk menyerang. Komandan Sen, pihak lain semuanya adalah para kultivator selama periode pembangunan yayasan, bagaimana kita menanggapi musuh? Seorang sesepuh Istana Chongqiao melangkah maju untuk meminta instruksi, ekspresinya serius. Jangan khawatir. Tambang ini memiliki formasi pertahanan yang besar, biarkan semua murid pemurnian Ki memberikan mantra untuk mencegah orang-orang dari melanggar formasi. Kalian berempat ikut denganku. Setelah berbicara, Landen Sen melayang ke langit dan terbang keluar dari perut gunung. Keempat penatua Istana Chongqiao menarik napas dalam-dalam, berpikir bahwa Landen Sen terlalu berani, tetapi pihak lain memiliki 30 biksu pembangun yayasan. Meskipun takut di hati mereka, keempat tetua menggigit kepala mereka dan mengikuti Landen Sen keluar dari gunung.